Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pasalnya, di bulan yang suci ini, umat Muslim saling berlomba-lomba untuk mengejar pahala. Tidak hanya itu saja, banyak aktivitas yang hanya dilakukan saat bulan Ramadan saja. Biasanya, kegiatan tersebut dilakukan bersama teman-teman di sekitar rumah, sehingga terasa lebih menyenangkan dengan situasi yang berbeda. Tentu saja, aktivitas di era tahun 90-an di bulan Ramadan tersebut, mengingatkan kembali akan momen-momen masa kecil. Berikut, 7 kegiatan seru anak 90-an saat Ramadan yang bikin nostalgia, antara lain. 1. Jalan-jalan usai subuh, hingga bermain petasan. Kegiatan jalan-jalan atau bersepeda setelah sholat subuh, cukup banyak dilakukan oleh anak-anak, hingga orang dewasa. Terlebih saat akhir pekan tiba, membuat suasana semakin meriah. Tentu saja, kegiatan ini cukup bermanfaat, bukan hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga bisa menghirup udara yang masih terasa segar. Meskipun membuat capek, tetapi kegiatan tersebut bisa membuat anak-anak gembira. Tidak hanya berjalan-jalan keliling kampung saja, biasanya, usai sholat subuh, banyak pula anak-anak yang bermain petasan ataupun kembang api. Pasalnya, selama bulan Ramadan, banyak penjual yang menjual petasan dan kembang api. Meskipun bermain petasan sangat berbahaya, namun, banyak anak-anak maupun dewasa yang bermain petasan, hanya untuk sebagai hiburan, dan mengisi waktu saat berpuasa. 2. Bermain meriam bambu. Biasanya, kegiatan ini dilakukan saat mengisi waktu menjelang maghrib, atau yang disebut ngabuburit. Bermain meriam bambu, banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Meskipun permainan meriam bambu ini sangat berbahaya untuk dilakukan, namun, pada zaman dulu, tetap saja kegiatan ini dilakukan. Hal ini, karena mampu memberikan kesenangan tersendiri saat melakukannya. Bahan bakar yang digunakan, bisa berupa minyak tanah atau karbit, yang dicampuri air dengan takaran tertentu. Jika memakai air karbit, bisa pula ditambahkan sedikit garam, dengan tujuan untuk memperbesar suara dentuman. Meski sekarang jarang ditemukan, namun, di beberapa pelosok pedesaan, masih ada beberapa orang yang memainkan meriam bambu. Tidak hanya ukuran yang kecil, namun, juga dengan ukuran yang besar. 3. Ikut TPQ. TPQ merupakan singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran, dan merupakan lembaga atau kelompok masyarakat, yang menyelenggarakan pendidikan non-formal, yang mengajarkan jenis ilmu tentang Islam. TPQ sendiri, memiliki tujuan untuk menyiapkan terbentuknya generasi Qurani, yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku, karakter, pijakan hidup, dan rujukan segala urusannya. Biasanya, saat bulan Ramadan, banyak anak-anak yang lebih rajin mengikuti kegiatan mengaji, atau ikut dalam kelas TPQ. Pasalnya, kegiatan yang biasa dilakukan sore hari ini, membuat anak-anak menambah ilmu baru, dan dapat berkumpul bersama teman-teman sebayanya. Tidak hanya itu saja, usai kelas TPQ berakhir, anak-anak juga mendapatkan jatah takjil, yang dibagikan langsung sebelum pulang. 4. Mengisi buku agenda Ramadan. Saat masa anak-anak, terutama siswa SD, anak 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan kegiatan mengisi buku agenda Ramadan. Buku ini, wajib diisi, hal ini, sebagai pengganti anak tersebut karena libur sekolah. Biasanya, saat bulan Ramadan, sekolah akan libur selama 1 bulan penuh. Biasanya, dalam buku tersebut, terdapat daftar menjalani sholat wajib atau sunnah, daftar sholat tarawih, daftar membaca Al-Quran, dan juga apakah anak tersebut ikut berpuasa atau tidak. Tidak hanya itu saja, biasanya,
Anak sekolah juga harus merangkum isi dari ceramah sholat tarawih, serta meminta tanda tangan dari imam sholat tarawih. Tentunya, saat meminta tanda tangan ini, banyak anak-anak yang saling berebut dengan anak-anak yang lain, agar bisa pulang terlebih dahulu. Maka tidak heran, jika zaman dulu, pada saat waktu sholat tarawih, masjid-masjid selalu penuh dengan anak-anak. 5. Bermain perang sarung. Salah satu kegiatan yang juga sering dilakukan usai mengaji atau menjalani sholat tarawih, bagi anak-anak khususnya anak laki-laki, adalah perang sarung. Sarung yang digunakan untuk sholat tarawih, akan dibuat sedemikian rupa, hingga bisa bermain perang sarung. Kebanyakan anak, akan melilitkan ujung sarung, sehingga, ujungnya tersebut akan menggelembung seperti bola. Meskipun akan terasa sakit saat terkena pukulan sarung, namun, nyatanya, anak-anak akan selalu merasa senang dan gembira. Terkadang, teras masjid menjadi lokasi favorit saat perang sarung, sehingga, masjid menjadi berisik. Tidak hanya itu saja, biasanya, ada pula yang mencoba untuk bermain ninja-ninjaan dengan sarung tersebut. Sarung tersebut akan dipakai di kepala, dan hanya menyisakan bagian mata, sehingga, menyerupai seorang ninja. 6. Pesantren kilat. Pesantren kilat adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan secara singkat, dan dilakukan secara rutin di bulan Ramadan. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan di masjid, tempat keagamaan, ataupun sekolah. Kegiatan pesantren kilat merupakan salah satu agenda wajib yang kerap diadakan oleh pihak sekolah, lembaga pendidikan agama, pesantren, ikatan remaja masjid, atau juga dari ustadz dari lingkungan daerah tersebut. Biasanya, pesantren kilat akan dilakukan selama 1-2 minggu, yang dilakukan siang sampai sore hari, sehingga, selain menuntut ilmu, juga untuk mengisi waktu ngabuburit. Tujuannya, adalah untuk memotivasi para peserta didik, dengan mengajarkan beberapa pelajaran keagamaan seputar Islam. Oleh karena itu, materi pelajaran saat kegiatan pesantren kilat, bukan belajar pelajaran umum, akan tetapi, mendalami ilmu agama, terutama mengenai puasa, hingga zakat. 7. Membangunkan orang sahur. Salah satu kegiatan yang mungkin bikin kangen, adalah melakukan arak-arakan rombongan untuk membangunkan orang sahur. Biasanya, kegiatan ini dilakukan oleh para remaja, namun, tidak sedikit pula anak-anak yang ikut bergabung dalam rombongan arak-arakan tersebut. Rombongan tersebut, biasanya membangunkan orang sahur dengan cara berkeliling kampung, melewati rumah-rumah warga. Saat berkeliling tersebut, biasanya mereka membawa beduk atau barang-barang yang bisa mengeluarkan suara saat dipukul. Bahkan, ada juga yang membawa sound agar bunyinya lebih nyaring dan keras. Meskipun terkadang membuat berisik bagi para warga dan penghuni rumah, namun, banyak warga yang terbantu. Hal ini, karena warga tidak telat untuk menyiapkan dan menyantap makanan saat sahur. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.